Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ceramah saya yang berjudul Cara Menjaga Hati Agar Selalu Tenang. Setiap dari kita pernah merasakan saat-saat di mana masalah yang kita hadapi itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Bahkan saat masalah itu muncul, hati kita dilanda kegelisahan, kecemasan, stres hingga depresi, bahkan dapat memicu berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit hati. Terkadang masalah yang tak kunjung selesai bukan karena tak ada solusinya, melainkan karena kita tidak cukup untuk berpikir jernih sehingga masalah yang kita pikirkan tadi itu akan semakin menjadi ruwet dan tidak dapat kita menemukan jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Islam itu adalah agama yang tentram, agama yang memberikan kedamaian, dan dengan memeluk agama Islam kita dapat mempelajari ilmu serta mengamalkannya sehingga apapun yang kita lakukan kita akan merasa lebih tenang dan merasa lebih damai. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga hati kita agar selalu tenang itu, yang pertama itu adalah kita harus senantiasa mengingat Allah. Selalu mengingat Allah itu adalah hal yang paling dasar bagi setiap umat muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka dari itu, apabila kita mendapatkan sebuah masalah, apabila kita mendapatkan musibah, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tentram. Kemudian cara yang kedua itu adalah bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, kita masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, kita masih dapat untuk bernapas. Semua itu adalah nikmat yang patut kita syukuri atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu bersyukur kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka dari itu, salah satu cara agar hati kita menjadi tentram, tenang itu adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita, maka nikmat itu akan terasa lebih enak gitu. Dan juga hati kita juga akan selalu menjadi tenang karena kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dapat rezeki sedikit disyukuri, dapat rezeki banyak juga disyukuri. Berikutnya yang ketiga itu adalah taat kepada perintah Allah. Al-Imam Al-Allamuh Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian,
melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakninya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Sehingga barang siapa yang tujuan utama dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya dan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Dari kata Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim tadi, kita dapat memahami bahwa jika seseorang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ataupun melupakan Allah dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan, maka hati kita tidak akan merasa tentram karena kita sudah jauh dari jalannya. Maka hati yang sempit itu adalah hati yang sulit untuk merasa tenang dan tentram, karena selalu dilanda dengan kegelisahan, dilanda dengan rasa kecemasan, dilanda dengan semua masalah yang ada pada dirinya. Maka dari itu, agar hati kita selalu merasa tenang dan tentram, kita wajib untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi niatan untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga hati agar tenang itu ialah sholat. Kewajiban bagi setiap muslim itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya. Apabila sholat yang kita kerjakan itu benar-benar dan khusyuk, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tenang dan semua yang kita jalani menjadi lancar. Dalam satu komunikasi yang agung, kita itu dalam sholat itu seperti sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam setiap bacaannya itu mengandung makna bahwasanya kita itu sedang curhat kepada Allah, kita itu sedang bercerita ataupun memohon ampunannya gitu kan. Maka segala macam kegelisahan, keresahan serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih dengan kita melaksanakan sholat tersebut. Dan kita hendaknya menjadikan sholat itu sebagai penghibur dan penghias hati kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rasakan. Berikutnya yaitu cara untuk menjaga hati kita agar supaya lebih tenang itu adalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana orang soleh itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Bila bergaul dengan para solehin itu dapat membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih baik kita berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Berkumpul dengan orang soleh itu adalah amalan yang dapat menenangkan hati dan pikiran, dan kegundahan hati kita itu akan terobati dengan nasihat-nasihat dari para solehin yang berguna bagi kita untuk menjernihkan pikiran kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian selanjutnya itu adalah cara menjaga hati agar selalu tenang itu adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran itu mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami Al-Quran, jika kita mampu memahami setiap makna-makna dalam arti ayat Al-Quran, maka kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan dari ayat tersebut. Sebagaimana yang Allah sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Kemudian yang terakhir itu ialah yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus yakin dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Misal kita sedang mendapat musibah, ada saudara kita misalnya yang sedang kecelakaan dan kita membutuhkan biaya, maka kita berusaha dan terus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan agar kita dimudahkan dalam urusannya, dan juga semoga saudara kita yang
sedang dalam musibah itu dapat tertolong nyawanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.